Jemaat yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita lihat Alkitab kita, firman Tuhan yang sudah tadi kita baca dari Kisah Para Rasul pasal 10. Saudara bisa lihat, jemaat Tuhan bisa lihat ayat-ayat itu, dan tentunya ayat ini atau nats ini ada hubungannya dengan tema kita di dalam bulan ini. Gereja kita secara nasional dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Miangas sampai Pulau Rote, dalam bulan ini adalah bulan misi. Sehingga di jemaat-jemaat Tuhan, semua khotbah, semua firman Tuhan yang disampaikan, semuanya berhubungan dengan misi. Dan tentunya ini akan meneguhkan kita semua untuk kita bisa pergi menjadi saksi Tuhan bagi sekeliling kita. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, 2 minggu yang lalu saya sudah menyampaikan khotbah. Minggu pertama tentang bertolaklah ke tempat yang dalam. Minggu kemarin bicara tentang membebaskan para tawanan. Dan saya mau review sedikit khotbah minggu kemarin, bahwa Tuhan meminta kita untuk kita pergi membebaskan para tawanan. Tawanan yang dimaksudkan ialah mereka yang sedang ada di dalam kuasa dosa. Mereka yang sedang dibelenggu oleh dosa. Mereka yang sedang diikat oleh kuasa-kuasa kegelapan. Mereka yang hidupnya masih dipengaruhi oleh kuasa-kuasa si jahat. Tuhan mau agar kita pergi untuk membawa berita keselamatan supaya mereka juga boleh dimenangkan. Dan hari ini saudaraku yang kekasih, saya ingin membawa kita untuk melihat firman Tuhan dari Kisah Para Rasul pasal 10 itu. Mulai dari ayat yang ke-30 sampai ayat yang ke-48 yang sudah kita baca tadi. Dan tema hari ini ialah perintah untuk bermisi. Perintah untuk bermisi. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, minggu kemarin saya sudah katakan bahwa misi itu ada di hati Allah. Yesus Tuhan kita datang ke dalam dunia, Dia membawa misi Bapa kepada kita, kepada manusia berdosa. Itu sebabnya Yohanes 3 ayat 16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Artinya misi ada di hati Allah. Dan itu sebabnya Tuhan Yesus diutus ke dalam dunia. Dan sebelum Dia terangkat ke sorga, ayat hafalan kita minggu kemarin, Matius 28 ayat 19 sampai 20 jelas. Kita juga diperintahkan untuk bermisi. Kita adalah utusan-utusan misi. Kita diminta untuk pergi menjadikan sekalian bangsa murid Tuhan. Dan kita yang sudah menerima keselamatan dari Kristus, kita punya tanggung jawab sebagai utusan misi. Kita sebagai utusan misi di lingkungan di mana kita berada, di marketplace, di sekolah, di kantor, di universitas, di pasar, kalau kita ketemu dengan sahabat-sahabat kita, dimanapun kita berada, kita harus menjadi utusan misi. Perhatikan cerita ini menarik. Di dalam pasal 9, Petrus berjalan keliling, nanti Bapak Ibu bisa lihat ayat 32. Petrus berjalan keliling dari satu tempat ke tempat yang lain. Petrus bukan weekend, dia bukan liburan, dia bukan lagi healing, bahasa anak-anak muda sekarang. Dia bukan pergi dari satu tempat ke tempat yang lain untuk rekreasi, bukan. Tetapi dia pergi dari satu tempat ke tempat yang lain, dia mengadakan kunjungan kemana-mana. Kisah pasal yang ke-9 ayat 32. Dan di dalam perjalanan itu dia memberitakan Injil. Dia singgah di satu tempat yang bernama Lida. Lalu di sana dia bertemu dengan orang-orang yang punya masalah. Ada Eneas yang terbaring lumpuh sudah sekian lama. Lalu di sana Tuhan menyatakan mujizatnya melalui Petrus. Lalu kemudian dia berjumpa lagi dengan seorang yang bernama Dorcas. Lalu kemudian mujizat Tuhan dinyatakan meskipun Dorcas itu telah meninggal. Dan Petrus Tuhan utus ke sana sebagai utusan misi. Dan di sana mujizat Tuhan dinyatakan. Lalu kemudian lihat di dalam pasal 10. Waktu Petrus masih ada di Yope, Tuhan mengutus seorang malaikatnya untuk berjumpa dengan seorang yang namanya Cornelius. Cornelius ini adalah seorang pemimpin atau perwira yang memimpin pasukan kurang lebih 100 tentara. Nanti saudara Bapak Ibu bisa lihat pasal 10 itu ayat pertama, kedua dan seterusnya. Cornelius ini adalah seorang
tinggi, seorang perwira, seorang kepala pasukan. Lalu malaikat Tuhan datang berjumpa dengan dia. Kemudian terjadilah percakapan di sana. Lalu kemudian malaikat itu katakan, nanti utus orang pergi untuk panggil Petrus karena dia ada di Yope. Lalu singkat cerita, ada 3 orang yang diutus oleh Kornelius. Sementara mereka dalam perjalanan dan sudah tiba di Yope, kemudian Tuhan pun memberikan penglihatan kepada Petrus. Tuhan memberikan penglihatan kepada Petrus. Nanti Bapak Ibu bisa baca penglihatan itu. Di sana dikatakan ayat yang ke-11 pasal 10. Tampak olehnya langit terbuka dan turunlah suatu benda berbentuk kain lebar yang bergantung pada keempat sudutnya yang diturunkan ke tanah. Di dalamnya terdapat pelbagai jenis binatang berkaki 4, binatang menjalar dan burung. Kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata, bangunlah hai Petrus, sembelih dan makanlah. Tetapi Petrus menjawab, tidak Tuhan, tidak, sebab aku belum pernah makan sesuatu yang haram dan yang tidak tahir. Tuhan memberikan penglihatan kepada Petrus. Dia memberikan sebuah gambaran. Tuhan menunjukkan ada binatang-binatang yang menurut Petrus itu makanan haram. Dia sebagai seorang yang memegang hukum Taurat yang sangat ketat, dia tidak boleh makan makanan itu. Tetapi itu adalah sebuah gambaran yang Tuhan mau agar Petrus mengerti bahwa dia diutus untuk pergi menjangkau jiwa-jiwa yang selama ini menurut orang Yahudi adalah orang-orang terpinggirkan, orang-orang yang hina, orang-orang yang sebenarnya tidak secara status sosial menurut orang Yahudi tidak ada apa-apanya. Lalu Tuhan bilang kepada Petrus, kamu harus pergi ke sana untuk memberitakan Injil. Singkat cerita, akhirnya Petrus taat dan pergi. Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita lihat kembali di dalam Yohanes pasal 4 ayat 34, 35, 36 sampai 37, maka di sana kita dapat melihat firman Tuhan berkata bahwa tuaian atau ladang-ladang sudah menguning dan matang untuk dituai. Di tengah situasi kondisi COVID, di tengah-tengah situasi kondisi bangsa, negara, dunia yang tidak menentu, sebenarnya ini adalah situasi di mana ladang sudah menguning dan siap dituai. Dan kita semua adalah penuai-penuai itu. Dan kita harus pergi sebagai utusan misi. Yang menjadi utusan misi itu bukan hanya pendeta, bukan hanya penginjil, tapi setiap kita yang sudah diselamatkan, kita adalah utusan misinya Allah untuk membawa berita keselamatan kepada dunia. Karena itu ingat bagian ini dan khotbah minggu kemarin, bahwa kita diperintahkan untuk pergi dan bermisi. Kita diminta untuk pergi keluar dari zona nyaman kita, untuk melihat ladang yang sudah menguning dan siap dituai. Dan kita harus pergi ke sana, sebab itu adalah perintah. Dan ini perintah yang harus dilakukan. Sebab pada waktunya Tuhan memanggil kita, minggu kemarin saya katakan dia tidak tanya engkau punya gelar berapa banyak. Engkau sudah tamat, dapat ijazah S1, S2, S3, oke, itu baik. Itu hanya berlaku di sini. Tapi di surga itu ijazah tidak penting. Dan tidak ada gunanya sama sekali. Dia akan bertanya kepada kita semua, sudah berapa banyak jiwa yang engkau bawa datang kepadaku. Karena itu perintahnya, amanat agung Yesus Kristus yang harus kita lakukan. Pergilah, jadikanlah sekalian bangsa muridku. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, perhatikan nats kita. Ketika kita bicara tentang perintah untuk bermisi, perhatikan ayat 34 yang tadi sudah kita baca. Ayat itu berkata demikian, lalu mulailah Petrus berbicara katanya. Jadi setelah Petrus bertemu dengan Kornelius, setelah mereka saling bercerita tentang bagaimana penglihatan Kornelius, lalu penglihatan Petrus juga. Setelah itu Petrus datang. Lalu ayat 34, lalu mulailah Petrus berbicara katanya, sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Mengapa Tuhan meminta atau memerintahkan kita untuk pergi bermisi, menyampaikan berita keselamatan kepada sekeliling kita? Jawabannya ada di sini. Karena Allah tidak membedakan orang. Amin. Allah tidak hanya menyelamatkan orang Yahudi. Ingat konteks yang tadi saya jelaskan. Kenapa Petrus waktu terima penglihatan itu dia bilang, Tuhan, saya tidak bisa makan makanan haram itu.
Sebenarnya ini gambaran, karena orang Yahudi memandang orang non-Yahudi itu adalah kasta, atau mereka punya status sosial rendah, dan orang Yahudi tidak mau bergaul dengan orang non-Yahudi. Nanti lihat juga di dalam Yohanes pasal 4. Waktu Yesus berjumpa dengan seorang perempuan Samaria, orang-orang Yahudi itu kalau mau pergi ke satu tempat yang lewat Samaria, mereka memilih untuk tidak lewat Samaria. Kenapa? Karena hukum mereka berkata, mereka tidak boleh bergaul dengan orang-orang bukan Yahudi, apalagi lewat lokasi mereka. Itu mereka tidak akan lewat di situ. Tapi Alkitab berkata Yesus memilih untuk singgah di Samaria, berjumpa dengan perempuan pelacur itu yang punya 5 suami kurang lebih. Lalu Yesus datang di sana. Yesus ingin menunjukkan kepada murid-muridnya dan semua orang saat itu bahwa Allah tidak membedakan orang. Siapapun mereka berharga di mata Allah. Itu sebabnya kita yang percaya kepada Kristus tidak boleh memandang orang lain sebagai manusia kelas 2, kelas 3 dan seterusnya. Sebab mereka semua berharga di mata Allah. Amin. Meskipun dia itu adalah tukang sampah yang pungut sampah di lingkungan kita, jangan kita pandang hina mereka. Justru kita harus membawa kesaksian Kristus, menjadi garam dan terang bagi mereka. Karena di mata Tuhan, mereka dan kita sama. Tuhan tidak membedakan orang, bukan? Yesus berjumpa dengan seorang yang namanya Zakheus, pemungut cukai. Nanti lihat sendiri di dalam Lukas pasal 19. Pemungut cukai saat itu dihindari oleh orang. Pemungut cukai itu dipandang oleh orang-orang saat itu sebagai orang-orang yang berdosa. Tapi Yesus datang berjumpa dengan pemungut cukai itu. Yesus datang dan berjumpa dan dia bilang, Zakheus, turunlah, aku mau singgah di rumahmu. Orang-orang yang terpinggirkan, mereka yang secara masyarakat menjadi kaum termarginalkan, yang disepelekan, dibuang, yang tidak dipandang, yang dianggap sebagai orang berdosa. Yesus datang dan berjumpa dengan mereka. Minggu kemarin saya khotbah tentang bagaimana Yesus menyeberang dengan murid-muridnya dan pergi hanya untuk berjumpa dengan seorang yang kerasukan setan dan gila di Gadara, bukan? Berapa banyak ongkos yang harus mereka keluarkan, pergi dengan kapal menyeberang. Tapi mereka pergi. Mengapa demikian? Karena Yesus membawa misi Allah. Allah tidak membedakan orang. Allah tidak membedakan suku-suku. Dia tidak hanya mengasihi suku-suku tertentu. Sebab dia datang, Yesus telah datang untuk menyelamatkan setiap orang yang percaya. Dan karena itu kita pun tidak boleh membeda-bedakan orang. Berapa banyak orang-orang Kristen hari-hari ini yang kalau melihat orang lain masih suka membedakan orang. Yang menganggap dirinya lebih baik, lebih hebat dari orang lain. Sehingga akhirnya Injil tidak sampai kepada mereka. Petrus ditegur oleh pesan dari surga. Bahwa jangan kamu beda-bedakan orang. Jangan kamu lihat orang-orang non-Yahudi itu adalah orang-orang yang berdosa, yang sebenarnya tidak ada harganya. Kamu harus pergi ke sana. Dan Petrus akhirnya sadar. Dan lihat, saya senang sekali ayat 34. Sesungguhnya aku telah mengerti. Petrus bilang sekarang. Aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Sebelumnya dia tidak mengerti. Karena mereka masih pakai hukum Yahudi mereka. Bahwa mereka hanya bergaul dengan sesama mereka. Tidak usah bergaul dengan orang lain. Dan setelah dia menerima penglihatan ilahi itu, dia dibuat mengerti, mindsetnya berubah, cara pikirnya berubah, cara pandangnya berubah. Dia melihat orang lain harus sama seperti Kristus melihat orang itu. Saudara, ini penting sekali. Di bulan misi, kita harus melihat jiwa-jiwa itu sama seperti Kristus melihat mereka. Sehingga kita akhirnya dapat datang dan membawa kasih Kristus kepada mereka. Ketika bicara tentang tidak membeda-bedakan orang, ini bicara tentang praktek kasih. Mengasihi orang lain.
Kita membawa kasih Kristus. Yesus disalibkan, dipaku di kayu salib. Bukan hanya untuk orang atau kelompok atau etnis tertentu. Dia dipaku di kayu salib untuk semua manusia. Dan dia mati di kayu salib sebagai bukti kasih Allah yang tidak membeda-bedakan orang. Amin. Karena itu saudara, ketika kita bermisi, ketika kita membawa berita keselamatan kepada orang-orang yang ada di sekeliling kita, kita harus taruh pikiran Kristus di pikiran kita. Bahwa Kristus mengasihi mereka. Karena Kristus mengasihi mereka, maka kita pun harus mengasihi mereka apa adanya. Tanpa memandang dia punya latar belakang apa. Tanpa memandang dia dari suku apa. Tanpa memandang dia dari status sosial apa. Kita harus mengasihi mereka sama seperti Kristus mengasihi mereka. Karena kenapa? Karena Allah tidak membeda-bedakan orang. Yang kedua, saudaraku yang kekasih, perintah bermisi ini penting sekali. Ayat 36. Saya baca bagian ini untuk kita. Ayat 35 saya mulai. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya. Itulah firman yang ia suruh sampaikan kepada orang-orang Israel, yaitu firman yang memberitakan damai sejahtera oleh Yesus Kristus yang adalah Tuhan dari semua orang. Alasannya mengapa kita harus pergi untuk bermisi, jawabannya ada di sini. Karena Tuhan adalah Tuhan dari semua orang. Tuhan Yesus yang kita sembah itu bukan hanya Tuhan untuk orang Kristen. Tuhan Yesus yang kita sembah itu juga adalah Tuhan untuk semua orang, atau Tuhan dari semua orang. Karena itu kita harus pergi supaya mereka juga bisa menerima Kristus. Kadang-kadang orang Kristen egois. Mereka berpikir bahwa oh itu Yesus, Tuhan Yesus itu adalah Tuhan kami orang Kristen. Benar? Dia bukan hanya Tuhan kita. Tapi Alkitab berkata bahwa dia juga Tuhan untuk semua orang. Karena itu kita pergi untuk memberitakan berita damai sejahtera dari Yesus Kristus. Ayat yang ke-36 tadi. Banyak orang harus mendengarkan berita damai sejahtera dari Yesus. Supaya hidup mereka diperdamaikan dengan Kristus. Banyak orang yang hidupnya masih menjadi seteru salib Kristus. Paulus katakan, aku dulu seperti begitu. Aku ini seteru salib Kristus. Dulu aku penganiaya jemaat. Dulu aku begini, dulu aku begitu. Aku dulu orang yang berdosa. Aku membenci salib Kristus. Dan di luar sana, banyak orang seperti itu. Hidup mereka masih menjadi seteru salib Kristus. Dan kita harus pergi untuk bermisi, memberitakan Injil Kristus. Supaya mereka juga menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Sebab Yesus datang juga untuk mereka. Itu sebabnya beberapa waktu lalu khotbah yang saya sampaikan tentang garam dan terang. Terang itu kalau dinyalakan, setelah dinyalakan bukan kemudian ditutup dengan gantang. Terang itu dinyalakan atau pelita atau lilin itu dinyalakan, pelita itu dinyalakan supaya semua orang lain bisa lihat. Bukan sebaliknya setelah dinyalakan pelita itu kemudian ditutup. Itu namanya orang Kristen egois. Hanya hidup mau bagi dirinya sendiri. Padahal Tuhan juga datang untuk orang lain. Itu sebabnya kita harus bermisi, membawa berita keselamatan. Dan Petrus sadar sekarang setelah dia menerima penglihatan ilahi itu. Dia diteguhkan bahwa dia harus pergi untuk memberitakan damai sejahtera oleh Yesus Kristus yang adalah Tuhan dari semua orang. Sebelum kita pergi untuk memberikan atau memberitakan berita damai sejahtera bagi orang lain, pastikan saudara dan saya punya hidup sudah berdamai dengan Allah. Amin. Harus pastikan itu. Pastikan bahwa hidup kita sudah ada di dalam kehidupan yang penuh damai dengan Allah. Sudah terjadi pemulihan hubungan. Allah sudah memulihkan hubungan kita. Dan sekarang kita hidup di dalam sebuah kehidupan yang baru, kata Efesus. Menjadi manusia baru dalam Kristus. Supaya akhirnya ketika
ketika kita pergi dan membawa berita damai sejahtera kepada orang lain, mereka juga melihat identitas kita yang sudah berubah. Mereka melihat kita yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. 2 Korintus 5 ayat 17. Itu sebabnya Rasul Paulus katakan kepada jemaat di Korintus, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Dan di ayat selanjutnya itu kemudian berbicara tentang ada damai dalam hidup kita. Ada hubungan yang baik antara kita dengan Tuhan. Karena Kristus sudah membebaskan kita. Dia sudah menyelamatkan kita. Dan karena itu kita harus pergi untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan bagi semua orang. Karena itu saudaraku yang kekasih, mulailah berdoa untuk orang-orang yang mungkin akan saudara layani. Taruhlah 1-2 orang di dalam catatan doamu untuk berdoa bagi mereka. Kalau mereka belum percaya atau belum mengenal Kristus, bawa mereka di dalam doa setiap hari. Seperti minggu lalu kita sudah buat catatan doa kita. Kita tempelkan di bawah, ada nama-nama yang akan kita doakan dalam misi ini, dalam bulan misi ini. Dan kita akan follow up itu. Berdoalah untuk mereka. Sebab Tuhan mau agar kita menjadi alat di dalam tangannya. Tuhan mau agar kita membawa berita keselamatan itu kepada mereka. Supaya akhirnya mereka juga diselamatkan. Dan Paulus, kalau kita lihat di dalam bagian firman Tuhan, di dalam surat Paulus, dia selalu katakan, ayat hafalan kita hari ini, celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Dari mana itu? 1 Korintus 9 ayat 16. Sebentar kita akan hafal seperti biasa ya. Memberitakan Injil itu keharusan, bukan pilihan. Itu sebabnya Paulus bilang, celakalah aku kalau aku tidak memberitakan Injil. Karena memberitakan Injil itu bukan pilihan. Itu perintah, itu kewajiban. Dan kita harus memberitakan Injil kepada siapapun. Yang ketiga, perhatikan di dalam ayat 42. Perintah untuk bermisi. Alasan mengapa kita harus melakukan pelayanan misi. Di dalam ayat itu jelas sekali. Bukan kepada seluruh bangsa, tetapi kepada saksi-saksi yang sebelumnya telah ditunjuk oleh Allah. Yaitu kepada kami yang telah makan dan minum bersama-sama dengan Dia setelah Ia bangkit dari antara orang mati. Ayat 42. Dan Ia telah menugaskan kami memberitakan kepada seluruh bangsa dan bersaksi bahwa Dialah yang ditentukan Allah menjadi hakim atas orang-orang hidup dan orang-orang mati. Alasannya mengapa kita harus pergi untuk bermisi, karena ini dia, Yesus akan menghakimi orang-orang yang hidup dan orang-orang yang mati. Dunia harus tahu Yesus akan menghakimi kalian juga. Kita harus membawa berita itu. Kita harus membawa berita tentang penghakiman yang akan dilakukan oleh Kristus. Dan setiap kita dituntut untuk memberitakan Injil. Kalau ada orang di sekeliling kita yang kita sudah hidup sekian lama dengan dia, lalu kita belum pernah sekalipun memberitakan Injil kepada dia, saya hanya takut jangan-jangan nanti pertanggungjawabannya itu ada pada kita. Karena kita tidak pernah menyampaikan sesuatu tentang Kristus kepada dia. Kita harus membawa berita ini. Bagi kita akan diminta pertanggungjawaban. Apa yang sudah kamu lakukan? Waktu kita dipanggil oleh Tuhan, Alkitab perkatakan Dia akan menghakimi orang-orang yang hidup dan yang mati. Dan berbahagialah kita yang sudah memberitakan Injil kepada orang-orang di sekeliling kita. Kita akan menerima upah dari Dia, bukan? Mahkota kebenaran, mahkota kemuliaan, mahkota kehidupan, kata Rasul Paulus, itu akan dianugerahkan kepada kita. Dan kita harus pergi untuk memberitakan kabar penting ini, bahwa Yesus akan datang sebagai hakim. Atau pada waktunya Yesus akan menghakimi orang-orang yang hidup dan yang mati. Hidup kita ini sebentar saja. Mazmur 103 berkata, hidup kita ini seperti bunga yang kelihatan hari ini, tapi sebentar layu dan kemudian sudah tidak ada lagi.
Di Mazmur 103 juga di sana dikatakan bahwa kita ini adalah debu. Saudara dan saya harus sadar bahwa kita ini debu. Dunia ini adalah tempat kita transit sementara. Maka itu Petrus katakan di dalam surat pertama Petrus, dia katakan bahwa kita hanya menumpang di dunia. Kita ini cuma penumpang transit. Dunia ini hanya tempat transit. Kita tidak akan tinggal selamanya di sini. Kita akan pergi. Dan ketika kita akan pergi, itu yang di dalam firman Tuhan tadi dikatakan bahwa kita akan menghadap tahta pengadilan Allah dan Dia akan menghakimi orang-orang yang hidup dan yang mati. Sudah siapkah saudara untuk pada waktu Tuhan memanggil kita, kita siap untuk menghadap tahta penghakiman atau tahta pengadilannya atau tidak? Saya yakin kita yang ada di dalam Kristus, kita semua siap, bukan? Tapi bagaimana dengan saudara kita yang belum percaya? Apakah kita tega melihat mereka? Apakah kita membiarkan mereka yang belum percaya, apakah kita duduk lipat tangan dan kemudian yang penting kita selamat, mereka tidak selamat, tidak apa-apa? Apakah seperti itu? Tentunya tidak. Kita harus pergi untuk memberitakan kabar keselamatan bagi orang-orang yang ada di sekeliling kita. Saudara, seringkali saya selalu katakan, ketika saya pergi ke orang atau keluarga yang berduka, beberapa bulan lalu saya pimpin ibadah kedukaan di 2 tempat. Biasanya kalau saya datang di ibadah kedukaan dan ada jenazah di situ, saya membiarkan diri saya untuk mendengarkan orang-orang bercerita tentang orang yang meninggal. Dan waktu saya ada di sana mereka bercerita, wah orang ini luar biasa, selama hidupnya menjadi kesaksian. Lalu kemudian yang meninggal itu ada yang pendeta, mereka mulai bercerita, wah dulu dia melayani luar biasa dengan keluarga. Mereka pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Dan cerita itu luar biasa sekali. Wah, menyenangkan sekali memimpin ibadah kedukaan ketika mendengarkan berita kesaksian tentang orang yang meninggal, bahwa dia sungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan. Itu menyenangkan sekali. Tapi kalau kita ada di satu tempat yang orang itu meninggal, dia belum kenal Tuhan, itu sesuatu yang tentunya menyedihkan, bukan? Apalagi dia keluarga kita. Apalagi dia sahabat kita. Itu sebabnya saya selalu katakan bahwa pergunakanlah setiap kesempatan yang ada sebelum kesempatan itu diambil daripada kita. Kita pergunakan itu untuk membawa berita keselamatan kepada orang-orang di sekeliling kita. Di atas pesawat, di mall, kalau Tuhan izinkan saudara untuk menyampaikan berita Injil kepada seseorang yang saudara kenal, silakan. Kalau Roh Kudus mendorong saudara, silakan minta hikmat daripada Tuhan untuk memberitakan Injil. Sekalipun itu sederhana, sekalipun itu dengan kata-kata yang terbatas, sampaikan berita Injil supaya mereka juga mengerti bahwa Kristus adalah jawaban atas hidup mereka. Supaya pada waktu mereka meninggal nanti, mereka tidak akan mengalami yang namanya penghukuman kekal. Itu sebabnya Yohanes 3 ayat 16 itu menjadi kunci bagi kita, bukan? Supaya setiap orang yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saya mau pastikan bahwa mereka yang di luar Kristus pasti binasa. Karena SOP firman Tuhan bilang gitu. Saya teringat saya khotbah di satu tempat. Waktu itu orang yang meninggal saya tidak tahu siapa dia, keluarganya siapa. Tapi saya diundang untuk khotbah. Oh, saya khotbah tegas sekali. Mereka yang meninggal di dalam Kristus pasti masuk surga. Tapi mereka yang berada di luar Kristus, mereka tidak akan menikmati kehidupan yang kekal. Saya sementara khotbah begitu, semua orang diam, matanya tertuju kaku kepada saya. Saya bilang, apa salah dan dosa saya? Tapi setelah saya ada di pekuburan itu, baru saya mengerti bahwa yang meninggal itu bukan orang percaya. Yang hadir di dalam ibadah itu juga bukan orang percaya. Hanya 2 orang saja yang orang percaya, yang lain bukan semuanya. Itu sebabnya waktu saya diundang khotbah di situ, saya bilang kepada seorang yang undang saya bilang, makanya sejak awal kamu kasih tahu saya siapa yang meninggal. Tapi masalahnya dia tidak kasih tahu yang meninggal ini siapa. Saya bilang, untung hari itu orang tidak lempar saya dengan batu.
Tapi saudara, saya menyampaikan kebenaran apa adanya. Bahwa pada waktu kita meninggal, pada waktu kita dipanggil oleh Pencipta, maka kita akan masuk di dalam sebuah fase di mana kita akan berjumpa dengan pemilik kehidupan itu, dan dia akan menghakimi, dan Alkitab berkata dia akan menghakimi orang-orang yang hidup dan orang-orang yang mati. Kemudian ada seorang yang bertanya kepada saya, Pak Pendeta, bagaimana kalau orang itu mati, dia tidak mati di dalam Tuhan, tapi kami yang hidup ini, kami mau berdoa buat dia, supaya belas kasihan Tuhan tercurah atas dia, supaya akhirnya dia bisa pindah dari neraka ke surga. Bisakah Pak Pendeta? Saya bilang tidak bisa. Alkitab tidak memberikan jawaban itu. Nanti lihat bagaimana orang kaya dan Lazarus, jawabannya ada di situ. Orang kaya yang sudah kehausan itu bilang kepada Bapak Abraham, tolong supaya Lazarus itu datang dan kasih saja air di telunjuknya dan taruh di saya punya mulut karena sudah dahaga. Abraham bilang, di antara kita ada jurang pemisah yang sangat dalam dan sudah tidak bisa lagi. Itu sebabnya selama masih hidup, saudara-saudara kita yang mungkin belum percaya, mari kita sampaikan berita Injil. Sekarang sampaikan berita Injil itu enggak susah. Saudara cuma kirim WhatsApp saja, renungan singkat, gampang. Tidak seperti dulu lagi, taruh status-status rohani di media sosial. Berapa banyak orang yang berteman dengan saya di media sosial saya itu yang bukan orang percaya, dan saya kirim renungan itu tiap hari di situ. Ada yang saya lihat, wah ini tenaga kerja dari Hong Kong ternyata. Wah, dia juga lihat renungan saya. Ya udah, kita beritakan Injil. Sekarang tidak ada yang bisa membatasi lagi. Tidak ada jarak yang bisa membatasi. Dan kita harus memberitakan Injil Kristus. Supaya pada waktunya kita tidak dimintai pertanggungjawaban oleh Tuhan. Bahwa kita tidak melakukan perintahnya. Itu sebabnya saya mau baca satu bagian firman Tuhan. Yang Paulus tulis kepada anak rohaninya, Timotius. Dia katakan kepada Timotius, menjelang kematian Paulus, menjelang saat-saat di mana Paulus hendak pergi. 2 Timotius 4 ayat 1, dia katakan begini, di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati, aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu, demi penyataannya dan demi kerajaannya, beritakanlah firman, siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya, nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Paulus katakan, beritakanlah firman baik atau tidak baik waktunya. Sampaikan firman Tuhan. Sampaikan apa adanya. Nasihatilah mereka dengan segala kesabaran. Kita adalah utusan misi yang Tuhan berikan tanggung jawab untuk memberitakan kebenaran supaya banyak orang juga akan diselamatkan. Itu sebabnya 2 Timotius 4 ayat 7 Paulus katakan begini, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Saudara dan saya juga pasti akan diberikan mahkota oleh Tuhan. Amin. Paulus bilang, bukan saya yang dapat mahkota saja, tetapi semua orang yang merindukan kedatangan Tuhan. Itu sebabnya Paulus nasihatkan kepada anak rohaninya dan juga kepada kita semua. Beritakanlah firman. Baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah. Tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran. Paulus katakan, aku sudah mengakhiri pertandingan iman. Ingat, ketika kita diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk hidup hari ini, saudara dan saya harus bermisi. Kita harus memberitakan kabar keselamatan kepada orang-orang di sekeliling kita. Baru setelah itu kita bisa berkata, aku telah mengakhiri pertandingan iman. Kalau saudara belum memberitakan Injil, jangan saudara bilang, oh saya sudah mengakhiri pertandingan iman. Belum. Kita harus mengakhiri pertandingan iman dan buktinya ialah kita sudah memberitakan Injil.
Kita sudah menjadi saksi Kristus. Kita sudah membawa jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Dan itu sebabnya kita harus sadar ini, siapapun kita, pada waktunya kita akan berhadapan dengan Dia yang akan menghakimi orang-orang yang hidup dan yang mati. Dan kita akan mempertanggungjawabkan setiap perbuatan kita. Apakah kita sudah melayani Dia atau tidak? Apakah kita sudah memberitakan kabar keselamatan atau tidak? Tapi kita harus pergi dan memberitakan Injil. Kemarin saya dikirim oleh seseorang, dia sampaikan tentang bagaimana ada temannya yang memberitakan Injil kepada orang lain. Ada orang lain yang belum mengenal Kristus tetapi memperoleh Alkitab. Dan banyak cara kita bisa lakukan pelayanan ini, bukan? Dan tentunya di bulan misi ini setiap kita harus sadar diri bahwa hidup kita bukan milik kita lagi, tapi Kristus yang hidup di dalam kita. Kata Paulus di dalam surat Galatia, hidupku bukan milikku lagi. Kalau hidup kita ini bukan milik kita lagi, maka jangan pergunakan hidup kita untuk kepentingan kita lagi. Kita harus mempergunakan hidup kita untuk memuliakan Tuhan, menjadi utusan misi bagi kerajaan-Nya. Kiranya firman Tuhan hari ini meneguhkan kita di bulan misi ini. Ingat, ini sudah 3 minggu. Dan kita harus action. Menjadi saksi Kristus bagi sekeliling kita. Berdoa untuk jiwa-jiwa yang terhilang. Bawa mereka di dalam doa. Dan lihat, Tuhan akan melakukan perkara-perkara yang ajaib. Ingat 3 poin penting ini. Yang pertama, alasan penting mengapa kita harus bermisi. Yang pertama ialah karena Allah tidak membeda-bedakan orang. Yang kedua, karena Yesus Kristus adalah Tuhan dari semua orang. Dan yang ketiga, karena Yesus akan menghakimi orang-orang yang hidup dan orang yang mati. Mari kita berdoa.